Be strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu berbicara mengenai percintaan, perselingkuhan, dan juga asmara. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai ciri istri yang mudah selingkuh. Nah, sebetulnya dalam kehidupan rumah tangga memang wajar lah ya, ketika hal perselingkuhan mungkin untuk saat-saat ini sudah mulai bukanlah hal yang aneh bila kita dengar di telinga kita. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti update-update terbaru bersama Kang Kumis dan di channel Kang Kumis tentunya. Nah, lalu tentunya kita ingin mengetahui lebih jauh apa saja sih tanda yang harus kita ketahui. Nah, walaupun ini hanya sekedar tanda, jadi tanda itu pun bukan merupakan suatu jaminan bahwa semua tanda atau ciri yang dimiliki oleh seseorang bisa menyatakan bahwa itu adalah benar. Sebagai tanda awal biasanya adalah diawali dari ketidakjujuran pasangan. Nah ini, ketidakjujuran atau pasangan suka berbohong dengan kita. Sebetulnya ketika kita mempelajari seseorang ini suka berbohong atau tidak, coba Anda pelajari dari hal yang kecil dulu ya, karena kita tidak akan mengetahui yang besar kalau kita tidak belajar dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Nah, contohnya adalah bohong-bohong yang kecil yang mungkin menurut pasangan Anda itu hanyalah bohong yang memang tidak mengandung makna. Namun ketika memang kita pelajari lebih jauh, sebetulnya semuanya adalah berawal dari kecil dan kebiasaan. Akhirnya ketika melakukan kebohongan yang besar pun dia tidak merasakan beban sedikit pun dalam hidupnya. Nah, ketika dia belajar bohong dari yang kecil, kemudian pasangan terlihat mempercayainya, maka itu adalah merupakan awal dari kebohongan besar sebetulnya. Ini harus Anda pahami ya. Kemudian yang kedua, dia mudah melirik pria lain. Nah, melirik pria lain tentunya di sini Anda harus pahami bahwa keseharian ya seorang istri yang setia dan tidak setia tentunya Anda bisa melihat. Nah, paling tidak ini bisa Anda lihat jika memang Anda merasakan hal yang saya bicarakan ya. Mungkin tanpa sadari Anda pernah diperlakukan oleh seorang wanita yang memiliki ciri-ciri yang saya sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah mudah mengumbar senyuman. Nah, senyuman di sini adalah merupakan senyuman yang penuh makna. Tentunya Anda bisa membedakan antara ini adalah senyum persahabatan dan senyum yang memiliki makna yang berbeda. Artinya senyum yang memiliki tujuan ya. Dengan senyum ikhlas persahabatan atau persaudaraan itu beda. Anda bedakan ya. Tentunya senyum yang memiliki maksud ketertarikan, senyumannya agak lebih punya greget ya. Ini bicara soal senyum. Senyum dibedakan ya. Terus kemudian di sini mudah bergaul, salah satunya ini adalah mudah bergaul yang berbeda, bukan mudah bergaul yang pada umumnya. Ketika mudah bergaul secara umum itu adalah supel, itu beda. Kemudian keempat semakin jelas ya, tanda keempat bahwa biasanya wanita seperti itu mudah diajak atau tidak berani menolak ajakan lawan jenis. Nah ini tentunya ketika pasangan tahu, dia akan ditanya kenapa kamu pergi sama dia. Dia dengan mudah menjawab tidak enak lah, ini teman lama lah, ini acara reuni lah. Padahal apapun alasannya, ketika seorang istri setelah terikat dalam tali pernikahan itu adalah semuanya menjadi hak mutlak pasangan. Artinya kemanapun kita pergi, ketika diajak oleh seseorang, maka tanpa izin suami sebetulnya tidak diperbolehkan. Ini. Kemudian yang kelima, dia biasanya akan merasa bangga hati. Bangga hati di sini ya apabila memiliki banyak pria. Apabila memiliki banyak pria di sini dimaksudkan, namun kebanggaan itu sebetulnya hanya timbul dalam hati dan sesekali dia bicara dengan teman wanitanya tentunya. Nah, teman wanitanya yang bisa membuka permasalahan tersebut biasanya adalah wanita-wanita yang memang memiliki hobi dan kebiasaan yang sama ini. Biasanya mereka tidak segan-segan mengumbar cerita,
berbagi cerita dengan teman-teman yang memang kebetulan suka melakukan hal yang sama. Ya, ini biasanya mereka ketika sudah mendapatkan pasangan baru atau orang baru, mereka suka bercerita dengan temannya. Maka dari itu ketika Anda ingin mengetahui jauh lebih dekat apakah pasangan Anda selingkuh atau tidak, ini teman atau sahabat pasangan Anda bisa Anda mintai keterangan. Kemudian yang keenam, biasanya pria hanya dijadikan batu loncatan. Artinya semakin sering berganti pria, dia merasa bahwa semua selera atau keinginannya makin terpenuhi. Yang ketujuh, biasanya wanita seperti ini memang memiliki sifat yang pasti dia miliki adalah mudah bosan. Nah, mudah bosan di sini tentunya adalah ketika Anda sebagai pasangannya umpamanya bertanya, dia akan melakukan jawaban yang membuat Anda jadi marah. Nah, ketika Anda marah, maka dia mudah untuk mengalihkan perhatian, karena ini adalah mungkin bentuk rasa bosan yang bisa Anda tunjukkan di hadapan Anda. Walaupun mungkin pasangan Anda tidak berterus terang berkata bosan kepada Anda, tapi dia tentunya punya berbagai cara untuk memperlihatkan bahwa dia sebetulnya bosan tanpa harus berkata-kata. Kemudian yang kedelapan adalah target. Biasanya wanita-wanita seperti ini memang memiliki target sendiri, punya tujuan sendiri ketika wanita tersebut memang melakukan perselingkuhan. Artinya targetnya ini memang beragam. Tentunya perselingkuhan ini juga mempunyai ciri khas dan selera masing-masing. Perselingkuhan sebetulnya bisa dilihat apa tujuannya sih mereka berselingkuh. Artinya tujuan ini beragam. Ada yang mungkin karena faktor ekonomi, ada yang mungkin faktor kurangnya keintiman saat bersama pasangannya, sehingga mereka memang mencari hal-hal yang dianggap baru dan lebih bisa membahagiakan dirinya. Ini beragam alasan dari mereka. Jadi kalau saya bilang targetnya memang mungkin sama perselingkuhan, cuman tujuannya berbeda. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang berselingkuh hanya karena materi. Ini memang bukanlah hal yang aneh ya. Namun ketika memang biasanya wanita-wanita seperti ini tahu persis ya orang-orang yang bisa dijadikan target dalam hidupnya. Nah, tentunya memang hasil dari perselingkuhan ini adalah bagaimana tujuannya dan untuk memenuhi dari sisi apa. Ini adalah salah satu faktor penyebab timbulnya perselingkuhan dalam dirinya. Nah, namun di sini kebosanan dan kurangnya perhatian menjadi salah satu sumber orang melakukan perselingkuhan. Namun saya yakin Anda bukanlah orang-orang yang suka melakukan perselingkuhan. Saya yakin Anda tetap menganggap keluarga adalah prioritas yang tidak pernah Anda lupakan. Artinya sesibuk apapun Anda pasti bisa meluangkan waktu demi keluarga dan anak-anak tercinta. Nah, teman-teman, tidak lupa Kang Kumis selalu berdoa buat teman-teman Kang Kumis semua. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan semoga bermanfaat. Nah, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmonis bersama Kang Kumis. Terima